Barcelona tak disangka malah gagal perlebar jarak poin dengan Real Madrid usai takluk 2-1 dari Real Sociedad. Gawang Los Culés yang dikawal Juan Garcia harus jebol dari aksi Mikel Oyarzabal dan Gonçalo Guedes. Marcus Rashford nyatanya sempat samakan angka tapi tetap gagal mengubah hasil. Dilansir Marca, kekalahan tandang ini memutus rentetan 11 kemenangan beruntun Barca. Selain itu, jarak poin mereka dengan Real Madrid kini hanya terpaut 1 poin saja di tabel. Tak pelak, Hansi Flick mengatakan kekalahan atas Sociedad menjadi hal yang pahit dirasakan di awal tahun. Masih berkaitan dengan Barca, raksasa Catalan sudah mempertimbangkan kandidat terkuat pengganti Hansi Flick di kursi pelatih. Menurut Diario AS, muncul nama Mikel Arteta sebagai calon terkuat suksesor Flick di Camp Nou. Ex-asisten Pep Guardiola itu jadi yang terdepan setelah Luis Enrique masih memegang komitmen melatih Paris Saint-Germain. Arteta akan didekati Blaugrana jika Flick pergi lebih awal sebelum kontrak kadaluarsa. Saat ini, kontrak Flick di Barca masih berlaku hingga 2027. Namun pria asal Jerman itu belum memutuskan akan bertahan hingga akhir kontrak atau tidak. Ramai disebut akan memulai periode kedua di Real Madrid, Jose Mourinho akhirnya memberikan jawaban yang tegas dan menohok. Mengutip Football Espana, Mourinho tidak tertarik kembali ke Santiago Bernabeu menggantikan Alvaro Arbeloa. Pelatih yang sekarang membesut Benfica itu menyindir rumor dirinya pulang ke Madrid sebagai drama yang tidak masuk akal. Meskipun pernah memimpin Madrid dari 2010 sampai 2013, Mourinho menutup peluang rujuk dengan Los Merengues musim depan. Keputusan itu sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat siapapun, bahkan Florentino Perez. Dele Alli tampaknya masih punya pesona yang menarik bagi klub-klub peserta La Liga di bursa musim dingin ini. Melaporkan dari Vicajas, 4 klub Spanyol tertarik mendatangkan mantan gelandang Besiktas yang kini berstatus bebas transfer itu. Mereka adalah Real Oviedo, Sevilla, Elche, dan Getafe yang serius mempertimbangkan kontrak untuk Dele. Dari keempatnya ada yang menawarkan kontrak jangka pendek hingga 2 tahun plus opsi perpanjangan. Usai meninggalkan Como, Dele diserbu karena dinilai masih punya taji di level teratas Eropa. Di saat Manchester City dan Arsenal gagal raih poin penuh, Aston Villa justru malah ikutan kepleset di jalur perebutan juara Premier League. Villa gagal memanfaatkan peluang naik klasemen setelah kalah 0-1 dari Everton dalam lanjutan pekan ke-22. Gol tunggal Tierno Barry di babak kedua memutus rentetan kemenangan kandang The Villains. Kecolongan dari tamu asal Merseyside itu membuat Villa tetap di posisi ketiga di bawah City. Mengabarkan dari The Guardian, kekalahan ini membuat Unai Emery dilanda frustasi hebat dan mengatakan kalau timnya sudah tidak lagi menjadi penantang juara musim ini. Tottenham Hotspur memang mulai mempertimbangkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru mereka. Namun, Xabi memberikan jawaban yang terdengar menyakitkan bagi klub ayam London. Dilansir Metro, Xabi dilaporkan menolak kemungkinan membesut Spurs mulai separuh musim ini. Orang terdekat Xabi memang mengetahui kalau legenda Liverpool itu sedang dirumorkan menuju London Utara. Namun, pria 44 tahun itu merasa akan memiliki opsi yang lebih baik dari Spurs dalam beberapa bulan mendatang. Untuk itu, Xabi ogah menggantikan posisi Thomas Frank yang semakin di ujung tanduk. Merapatnya Mark Guehi ke Manchester City membuat Liverpool yang terkena PHP cepat memindahkan sasaran kedua bek potensial berikut ini. Mengutip Timtalk, The Reds mengidentifikasi Alessandro Bastoni dan Nico Schlotterbeck sebagai target alternatif. Salah satu dari mereka harus didapat musim panas nanti karena usia Virgil van Dijk dan kontrak Ibrahima Konate yang belum pasti. Bastoni dikabarkan terbuka untuk pindah dari Inter Milan, sementara Schlotterbeck pertimbangkan cari pengalaman di luar Jerman. Liverpool akan siapkan budget khusus untuk merestorasi lini belakang. Sempat diledek oleh fans Juventus karena performanya, Pierre Kalulu sekarang dirumorkan sempat dirayu 3 tim papan atas Inggris. Menurut Cut Offset, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Aston Villa dilaporkan berminat merekrut bek asal Prancis 25 tahun tersebut. Khusus untuk MU, Setan Merah kabarnya akan menukarkan Nusser Mazraoui dengan ex-bek AC Milan itu. Juve disebut mematok sekitar 30 juta euro untuk Kalulu. Namun transfer kemungkinan besar baru akan terjadi musim panas. Ketika klub siap bersaing mendapatkan tanda tangan Kalulu apabila Juve bersedia melepasnya. Sebagai ambisi menjauh dari zona merah, Nottingham Forest sedikit lagi berhasil memboyong penyerang dari klub ternama Italia. Melaporkan dari OneFootball, Forest telah mencapai kesepakatan awal dengan Napoli untuk meminjam Lorenzo Luca hingga akhir musim. Peminjaman tersebut ditengarai juga termasuk dengan opsi permanen. Di Partenope membuka peluang transfer ini karena Luca kesulitan tampil reguler sejak didatangkan musim panas lalu. Sebetulnya, Pisa juga masih berkesempatan meminjam Luca, namun sang pemain dilaporkan condong ke Inggris.
Usaha Juventus membajak Jean-Philippe Mateta Januari ini harus menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Mengabarkan dari Football Italia, Juventus telah mengajukan tawaran resmi pertama kepada Crystal Palace untuk merekrut penyerang asal Prancis itu. Detailnya berupa peminjaman dengan biaya 2 juta euro plus kewajiban beli 28 juta euro. Sayangnya tawaran itu ditolak di Eagles karena mereka ingin penjualan permanen dengan harga jauh lebih tinggi, sekitar 40 juta euro. Bianconeri tetap tertarik pada Mateta dan dikabarkan menyiapkan penawaran baru sambil terus bernegosiasi. Noah Lang hampir dipastikan sah jadi rekrutan anyar Galatasaray setelah pembicaraan berjalan mulus. Dilansir Calcio Mercato, Napoli dan Galatasaray berada dalam tahap negosiasi lanjutan untuk kepindahan Lang Januari ini. Pemain sayap asal Belanda itu telah membuka diri dengan Galatasaray yang menawarkan kontrak jangka panjang dengan gaji tinggi. Galatasaray sendiri sedang merampungkan deal peminjaman dengan opsi pembelian bersama Napoli. Kesepakatan diperkirakan bisa final dalam beberapa hari mendatang setelah laga Liga Champions. Kepergian Conor Gallagher ke Tottenham Hotspur membuat Atlanta kini mulai waspada akan kehilangan Ederson da Silva. Menurut Calcio Mercato, Atletico Madrid semakin gencar mendekati Atlanta guna membahas transfer Ederson. Los Colchoneros sudah berkomunikasi dalam 48 jam terakhir dengan La Dea setelah Gallagher berpisah. Uang hasil penjualan Gallagher senilai 40 juta euro akan langsung digunakan menggait Ederson. Agen Ederson menyatakan gelandang asal Brasil itu bisa tersedia dengan bandrol sekitar 30-40 juta euro di jendela musim dingin ini. Senegal resmi dinobatkan sebagai juara Piala Afrika 2025 usai menundukkan tuan rumah Maroko 1-0. Gol sematawayang The Lions of Teranga hadir setelah perpanjangan waktu lewat Pape Gueye. Mengutip L'Equipe, pertandingan final berlangsung dramatis dan kontroversial, termasuk akibat penalti menit akhir yang diprotes Senegal hingga sempat meninggalkan lapangan sebelum kembali bermain. Brahim Diaz yang maju jadi algojo gagal mengeksekusi penalti dengan baik dan Senegal meraih gelar kedua mereka. Gelar ini dirayakan dalam suasana final yang penuh polemik. Persib Bandung tampak semakin serius melengkapi kekuatan timnya dengan mendatangkan mantan pemain Paris Saint-Germain ini ke Kota Kembang. Melaporkan dari CNN Indonesia, Maung Bandung tengah selangkah lagi mengontrak bek kiri asal Prancis, Layvin Kurzawa. Kurzawa kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Boavista. Media dari Prancis, Foot Mercato, menyebut negosiasi lanjutan mulai menunjukkan arah yang positif. Salah satu faktornya karena dorongan dari Andrew Jong yang sesama orang Prancis. Belum ada pengumuman resmi, tetapi proses transfer disebut hampir rampung. Sementara itu, Persija Jakarta disebut akan kedatangan pemain diaspora berkualitas guna mengarungi putaran kedua Super League sebentar lagi. Mengabarkan dari Jawa Post, Macan Kemayoran dilaporkan mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner. Transfer ini dilakukan karena kontrak Jenner dengan FC Utrecht yang habis musim ini dan tidak diperpanjang. Jenner juga sudah memutuskan untuk mencari klub baru Januari ini. Kabarnya kini tinggal menunggu kedatangan Jenner ke klub kebanggaan Jakarta. Setelah kekalahan dari Manchester United, berita tentang kepergian Pep Guardiola dari Manchester City kembali muncul. Namun, kali ini bukan cuma Pep yang diberitakan demikian, tapi sang penjaga gawang utama yakni Gianluigi Donnarumma juga diisukan hengkang akhir musim nanti. Dilansir Foot Italia, Donnarumma bisa saja meninggalkan City jika Pep pergi dari klub. Agen Donnarumma Enzo Raiola mengonfirmasi bahwa pintu masih terbuka untuk kepindahan sang pemain kembali ke tanah air. Ya, jika Pep tidak bertahan, maka Donnarumma bisa mempertimbangkan untuk kembali ke Serie A. Dengan Juventus dan Inter Milan masih menunjukkan minat. Meski hanya berstatus pelatih sementara, keputusan Michael Carrick kabarnya akan dipertimbangkan oleh klub. Dan kini sang pelatih merasa bahwa Harry Maguire akan menjadi pemain penting dalam 5 bulan ke depan. Dilansir The Sun, Maguire didekati oleh beberapa klub Serie A. Bahkan AC Milan sudah mengajukan proposal. Namun Carrick menghalangi kepindahan Maguire. Ia masih membutuhkan jasa Maguire setidaknya hingga akhir musim. Kini kepindahan Maguire di Januari dirasa tak memungkinkan terjadi. Di balik kepindahan Maguire ke Manchester City, ternyata ada hati Oliver Glasner yang tersakiti. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, sesudah pertandingan menghadapi Sunderland, Glasner memberikan pernyataan yang cukup emosional. Ia merasa bahwa klub tidak mendengarkannya. Ia merasa telah dikhianati 2 kali. Glasner menggambarkan pengkhianatan itu dengan penjualan 2 pemain sehari sebelum pertandingan. 2 pemain itu adalah Guehi dan Eze. Aku sudah diam sampai sekarang. Hatimu hancur 2 kali musim ini. Keduanya sehari sebelum pertandingan, Eze dan Guehi, kata Glasner.
James Ward-Prowse bukan lagi pilihan utama di West Ham United. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Burnley untuk mendapatkan jasanya. Dilansir The Sun, pelatih Burnley Scott Parker adalah pengagum JWP. Dia ingin meminjamnya di jendela transfer musim dingin kali ini. Pendekatan sudah dilakukan, tapi West Ham belum memberikan jawaban. Sebab West Ham enggan melihat Burnley yang sama-sama sedang berjuang menghindari zona degradasi menjadi lebih kuat dengan keberadaan James Ward-Prowse. Ngomong-ngomong soal West Ham United, ternyata kelepas London itu sempat berada di antrian untuk mendapatkan Ter Stegen dari Barcelona. Dilansir Football Espana, West Ham menjajaki kemungkinan untuk meminjam kiper asal Jerman itu untuk paruh kedua musim ini. Namun tawaran dari The Hammers telah ditolak oleh Barca. Mereka justru lebih tertarik dengan proposal dari Girona. Sang pemain pun kurang tertarik untuk pindah ke Inggris, karena rencananya adalah tetap dekat dengan keluarganya di Catalan. Dari Italia, Gennaro Gattuso kabarnya punya ide gila untuk menambah kekuatan di lini tengah timnas Italia. Dilansir Daily Sport, Gattuso berencana untuk memanggil kembali Marco Verratti ke skuad Gli Azzurri Maret nanti. Menurut laporan, sang pelatih yakin pengalaman dan kualitas pemain tersebut bisa menjadi sangat penting bagi Italia selama babak playoff Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Bahkan Gattuso sudah mengunjungi pemain tersebut di Qatar awal pekan ini. Italia dijadwalkan menghadapi Irlandia Utara pada 26 Maret. Lazio akhirnya mau menjual kiper cadangannya Christos Mandas. Dilansir Football Italia, Mandas tadinya diisukan sedang didekati oleh dua klub Inggris, West Ham United dan Wolves. Namun menurut laporan yang ada, keduanya bukanlah klub yang mampu mencuri hati Lazio. Kabarnya yang berhasil membuat Lazio luluh adalah Bournemouth. Kabarnya The Cherries jadi satu-satunya klub yang menyanggupi harga yang diminta Lazio, yakni 17,5 juta euro. Itu adalah margin keuntungan yang sangat tinggi, mengingat Lazio hanya membutuhkan 1,3 juta euro untuk mendapatkan Mandas tahun 2023 lalu. Setelah merampungkan beberapa berkas yang cukup rumit, terutama soal kelayakan kerja dan kesehatan, Eduardo Bove akhirnya telah resmi pindah ke Watford. Berita kepindahan pemain ini telah dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Kabarnya, Bove telah menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan. Kontrak jangka pendek dianggap sebagai uji coba sebelum akhirnya Watford bisa memperpanjang kontrak sang pemain hingga 2031. Eropa sudah, kita kali ini kembali ke Asia Tenggara untuk melihat pencapaian Vietnam di Piala Asia U23. Dilansir CNN Indonesia, Vietnam berhasil menembus semifinal Piala Asia U23. Vietnam bakal dikepung oleh raksasa Asia Timur di babak semifinal. Selain Vietnam, sudah ada Korea Selatan, Jepang, dan China yang lebih dulu mengamankan tempat di semifinal. Menurut laporan, Vietnam akan menghadapi China, sedangkan Jepang akan bertarung melawan Korea. Laga semifinal akan digelar pada Selasa 20 Januari di Jeddah. Sedangkan partai final akan digelar pada Sabtu 24 Januari. PSM Makassar tetap akan merekrut pemain baru di bursa transfer paruh musim kompetisi Super League 2025-2026. Padahal saat ini PSM masih terdaftar sebagai klub yang disanksi FIFA terkait larangan transfer. Dilansir Detik, hal ini diungkapkan oleh media officer PSM Sulaiman. PSM kabarnya akan merekrut pemain baru lokal dan asing. Namun dia belum mengungkapkan jumlah pemain yang akan direkrut. Hingga saat ini, manajemen PSM belum memberikan keterangan terkait sanksi FIFA tersebut. Manajer PSM Muhammad Nur Fajrin juga belum merespon saat dikonfirmasi. Patut dinanti apakah mendatangkan pemain akan jadi pelanggaran atau tidak bagi PSM.